jeblok, saya jeblok-jebloknya, pokoknya ngeri ya. Para investor kabur. Sekarang banyak yang tutup perusahaan-perusahaan. Ini Prabowo ini kalah cepat. Kalah cepat. Jadi dia digembosi oleh menterinya yang kadrun. Nah, kita berharap supaya Prabowo bisa cepat ya, bisa cepat bertindak. Dan saya nggak tahu ini sampai seberapa cepatnya. Menurut saya Prabowo ini salah, ya. Dia salah. Dia harusnya nggak perlu keluar negeri dulu. Dia harusnya beresin dulu di dalam, jeder, singkirkan dulu. Atau kalau mau pengen tahu siapa biang keroknya langsung supaya dia punya alasan buat ngabisin biang keroknya, langsung aja buka kedutaan Israel di Indonesia. Pasti itu semua biang kerok pada keluar semua, langsung tangkapin aja, hilangin aja semua tuh. Udah, aman Indonesia, makmur Indonesia. Saya jamin itu. Kalau kalian sampai buka kedutaan Israel di Indonesia dan Indonesia belum makmur, saya pulang telanjang, saudara ya. Lihat aja kalau nggak percaya. Kalau sampai Indonesia buka kedutaan Israel di Indonesia dan tidak makmur Indonesia, saya pulang telanjang lari-lari di Monas, saudara. Permesta, mana nih Permesta nih? Pak Andi sama Permesta nih, perlu ngomong nih. Permesta, lagi sibuk ya? Oke, nah, Pak Paul, nambahin ya, sedikit. boleh. Iya, selama ini kan kalau kita lihat propaganda itu di seluruh dunia, kan seolah-olah Amerika, Eropa sudah meninggalkan kekristenan gitu ya. Jadi artinya apa? Kristen itu agama yang nggak laku, yang ini, yang sudah kehilangan pengikut. Jadi ya ada yang dari sebelah ini menganggap bahwa peradaban ke depan adalah milik mereka gitu kan. Nah, tetapi kalau saya melihat bagaimana situasi politik yang ada di Amerika ini sedikit banyak menggambarkan pencerminan bagaimana situasi ternyata di Amerika ini masih banyak juga orang yang masih percaya Tuhan gitu Pak Paul gitu. Masih percaya apa yang tertulis di Alkitab gitu. Kalau selama ini kan dikatakan bahwa apa namanya eh, kekristenan sudah ditinggalkan, di Eropa juga sama. Tapi ya ini telak kan ketika Kamala Harris itu menghina orang-orang yang kampanye sambil menyanyikan lagu-lagu rohani. Oh, kalian salah tempat katanya. Itulah yang menjadi penyebab kekalahannya Kamala Harris. Nah, kemudian kita lihat Donald Trump sesudah diumumkan menang, ya orang-orang menyanyikan lagu rohani bahkan dengan doa Bapa kami kan gitu ya. Jadi artinya ya ini cukup memukul juga bagi orang-orang yang mau menegakkan ideologinya di negara-negara barat gitu. Ternyata rupanya belum waktunya atau memang mungkin sudah nggak akan bisa. Kenapa? Karena dari sejak perang Gaza itu sudah terbuka semuanya Pak Paul. Informasi itu yang namanya takia, kebohongan itu sudah nggak bisa lagi ditutup-tutupin Pak Paul. Sudah kelihatan semua jelas di depan mata. Nah jadi sekarang akhirnya orang ya tidak punya pilihan lain ya Donald Trump yang mereka pilih bukan memilih orang yang katakanlah liberal maupun apa innuendo seperti Partai Demokrat dan baik dan Kamala Harris gitu. Itu malah sudah ditinggalkan gitu. Jadi kembali lagi orang ke agama sekarang ini menjunjung tinggi nilai-nilai Yudeo-Kristian itu kembali. Padahal maksudnya orang sebelah ini mereka bersekutu dengan orang-orang ateis dan ini ya dan yang namanya ini sekuler kan tujuannya ya untuk menyingkirkan pengaruh Yudeo-Kristiani ini. Jadi bahkan kita lihat di Olimpiade kemarin kan kelihatan banget ada upaya untuk menggeser value, tapi rupanya nggak bisa Pak Paul. Ya syukurlah Donald Trump ini menang. Jadi ya kita mengharapkan dunia yang akan datang ini akan aman dan bebas dari teroris gitu ya. Dan semoga Sandra dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan itu Sandra, habis itu Gaza itu. Nggak ada ampun lah, pasti habis gitu ya. Kalau Sandra nggak dikembalikan.
Ya tinggal itu aja, entah itu masih hidup atau sudah mati. Sampai sekarang Palang Merah Internasional pun tidak bisa mengakses Sandra. Nah ini sekarang dalam dunia diplomasi juga kelihatannya Hamas sudah kalah, uangnya juga sudah habis, sudah nggak bisa berkembang lagi dia kan. Terus kemudian juga si siapa itu yang dari UNRWA itu, Philip Lazar ini juga sudah posisinya sudah goyang, UNRWA sudah nggak ada artinya lagi. Terus ya kita lihat ke depannya, upaya mereka sekarang lakukan adalah mengeluarkan Israel dari PBB. Hati-hati, Israel jangan mau dikeluarkan. Kenapa? Supaya mereka bisa membuat resolusi tanpa sepengetahuan Israel. Kalau Israel di luar PBB, misalkan membentuk pasukan internasional untuk menghancurkan Israel, tujuannya mau ke sana dalam jangka panjang itu, Pak Paul. Jadi ya Israel, saya kira posisinya masih tetap kuat gitu. Dia nggak akan dikeluarkan dari PBB. Karena Israel menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya semua teknologi yang kita pakai ini 80% itu teknologi Yahudi kok, teknologi orang Israel. Gitu kira-kira Pak Paul. Oke Pak Paul, silakan Pak. Udah ada yang mungkin udah ada yang ini lagi masuk lagi. Suara Pak Paul Ya, hilang kayaknya Pak. sorry. Yang jadi co-host kalau mau nyamber bisa ya. Saudara, jadi gini saudara ya. Ini kaitannya juga ya. Kayak orang Islam tadi ya. Waktu saya ke Eropa ini, terus kita punya pelayanan besar, semua orang, oh Tuhan kalau bukan karena saya, itu Paul nggak bisa kayak sekarang ini. Wah semua bayinya begitu ya. Nah itu sama tuh ya, orang-orang Islam kan sama si Donald Trump, oh kalau bukan karena orang Islam nggak mungkin Donald Trump menang. Sama nih kayak si siapa itu, eh, biasalah nih orang-orang Islam ini memang suka ngaku-ngaku ya, ingin merasa berjasa. Sehingga, oh saya bisa menuntut, kita kecewa nih telah memilih, ya, siapa suruh pilih Donald Trump, ya kan? Karena memang kita berharap ya kamu diusir aja dari negara-negara beradab, kembali ke negara-negara kalian yang biadab itu kan, itu lebih baik ya. Karena jadi baik buat saya, baik buat kamu, baik buat kita semua. Kalau kamu tidak suka di Amerika, kamu pergi ya pulang aja ke Arab sana kan. Masalahnya kan mereka mau pulang nggak mau lah, negaranya biadab. Nah itulah masalahnya. Lalu sekarang di negara yang beradab ini mau bikin kebiadaban pula, ya repot ya. Makanya saudara-saudara ini viralkan video saya ya, supaya Anda mengerti tadi ya, berita yang tadi saya kasih itu nggak ada semua tuh di Indonesia tuh. Ya, analisa yang Anda dapatkan di sini nggak akan ada nih dari pengamat militer yang katanya pengamat Timur Tengah apa semua meleset semua. Kalau di sini kalau kita bikin apa namanya forecasting politik luar negeri pasti lancar semua, pasti tepat, pasti terjadi. Ya, kemarin saya bilang Donald Trump ini pasti menang, ya pasti menang. Nah sekarang ya tadi kita dapat berita IHSG Indonesia jeblok ya, jeblok, saya jeblok-jebloknya sebagai ngeri ya, para investor kabur. Sekarang banyak yang tutup perusahaan-perusahaan. Ini Prabowo ini kalah cepat, jadi dia digembosi oleh menterinya yang kadrun. Nah, kita berharap supaya Prabowo bisa cepat ya, bisa cepat bertindak. Dan saya nggak tahu ini sampai seberapa cepatnya. Menurut saya Prabowo ini salah, ya. Dia salah. Dia harusnya nggak perlu keluar negeri dulu. Dia harusnya beresin dulu di dalam, jeder, singkirkan dulu. Atau kalau mau pengen tahu siapa biang keroknya langsung supaya dia punya alasan buat ngabisin biang keroknya, langsung aja buka kedutaan Israel di Indonesia. Pasti itu semua biang kerok pada keluar semua, langsung tangkapin aja, hilangin aja semua tuh. Udah, aman Indonesia, makmur Indonesia. Saya jamin itu. Kalau kalian sampai buka kedutaan Israel di Indonesia dan Indonesia belum makmur, saya pulang telanjang, saudara ya. Lihat aja kalau nggak percaya. Kalau sampai kalian buka kedutaan Israel di Indonesia dan Indonesia nggak makmur, saya pulang telanjang, saudara ya. Karena tidak mungkin ya, karena itu jawabannya hanya dua. Kalian harus baik-baik sama Cina. Kedua, kalian buka kedutaan Israel. Udah, kamu hanya pilih dua, tidak ada pilihan ketiga, saudara. Anda tidak punya pilihan ketiga. Artinya dua-duanya kamu harus tinggalkan Islam. Apapun yang terjadi, artinya memang kamu harus tinggalkan Islam. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Ya, ya kalau yang macam-macam yang reka ya hajar saja, sikat saja. Ya, makanya dengan membuka kedutaan besar
Israel di Indonesia, maka semua yang biang-kerok pasti akan bermunculan. Langsung keras ya, jemputin semua, malam-malam sikat saja semua ya. Kalau sudah begitu, udah aman Indonesia. Dan pasti ya sumber dana mengalir ya. Investor akan dengan senang hati. Itu kan pertanda begitu Indonesia membuka kedutaan Israel di Indonesia, itu pertanda bahwa Indonesia sudah bukan kadrun lagi. Ini Prabowo semoga dengar ya, makanya viralkan ya, saudara ya. Pesan ini diviralkan. Kalau sampai Indonesia buka kedutaan Israel di Indonesia dan tidak makmur Indonesia, saya pulang telanjang lari-lari di Monas, saudara. Oke nih, ini permesta di mana nih permesta nih? Kalau belum ngomong nih belum mantap nih permesta ini. Ya, Jadi gini aja, Pak Paul, di satu Kalau sisi memang setiap presiden yang berkuasa di Konoha ini pasti dia akan agenda pertamanya pasti dia akan melakukan kunjungan ke luar negeri dulu ya. Dulu juga sama yang dulu-dulu presiden-presiden yang sebelum-sebelumnya ini. Pasti tahap awal jalan-jalan dulu lah keliling, paling tidak dia perkenalkan dulu polisinya dia nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, sambil dia kenalkan kebijakannya, arah pembangunan ekonominya, arah pembangunan infrastruktur maupun masyarakatnya bagaimana gitu ya. Sekalian jangan lupa Pak Paul, tolong dong pinjam duitnya dulu gitu Pak Paul gitu. Tolong investasi di tempat saya dong gitu. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi persoalannya sekarang kan begini. Satu ya ketergantungan ekonomi kita terhadap Cina itu udah kuat sekali kan. Udah ya mau bilang apa lagi? Ya sumber ekonominya dari situ. Yang kedua, ya kalau kita mau mengharapkan bantuan dari Barat ya seperti Pak Paul tadi bilang itu, ya investor-investor ini kebanyakan kan ada kaitannya dengan investasi Yahudi gitu. Jadi kita lihat bursa efek hari ini turun kan terus kan. Nah, turun terus. Orang-orang luar negeri itu narik dananya dari Indonesia. Kenapa? Balik ke Amerika. Ya mungkin efek dari Trump ini sendiri ya. Menangnya Trump ini kan akan membuat arah penguatan ekonomi di dalam negeri Amerika. Jadi dananya mereka balik ke negaranya. Nah, ini perkembangan yang kurang bagus buat kita gitu. Nah, kemudian ya kalau misalkan nanti nggak ada yang mau invest, ya paling tidak kan bisa dapat utangan yang baru gitu ya, buat nambah hutang. Hutang ini nanti dipakai buat nutup utang yang sebelumnya Pak Paul. Kan biasanya kan gitu kan. Rata-rata kan namanya Israel pasti invest kembali, Pak. Iya, biasanya kalau di Konoha ini Pak Paul itu Pak. Orang mau investasi di Indonesia, cuman takut Pak sama orang Islam Pak. Itu aja Pak. Indonesia ini masyarakat 280 juta dan sangat konsumtif. Cuman mereka hanya takut sama orang Islam. Karena doyan ngerampok. Itu aja Pak. Simpel sekali jawabannya Pak. Orang bikin analisa dalam jawabannya cuma di sini aja. Kamu Islamnya suruh minggir dulu. Suruh berak dulu orang Islamnya. Iya kan? Pasti investor balik. Tak jamin itu Pak. Amin. Iya Pak Paul. Dan yang kedua satu lagi isu yang lagi hangat ini sekarang di Konoha ini, masalah PIK 2 itu. Jadi seolah-olah bahwa nanti PIK 2 itu isunya akan menjadi daerahnya Cina gitu ya, jadi dijajah oleh Cina. Nah ini kita belum mulai bergerak maju udah kayak begini Pak, isu yang beredar gitu. Nah makanya nggak bisa maju-maju gitu Pak Paul. Nah, itulah sekarang yang lagi rame ini. Jadi yang lagi disorot ini ya 9 naga lagi terutama Aguan gitu. Itu lagi rame nih sekarang di sini nih di media-media sosial ini. Tapi mereka nggak sebut ininya, dikatakan aja oligarki gitu. Tapi sebetulnya ya yang seperti ini yang nggak menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif gitu Pak Paul. Oke Pak Paul, itu ada yang lain mungkin. Ya, Pak Permesta atau siapa?